Cerita anak Pak D. Gamal dalam kisah Sayembara Raja Burung. Kerajaan burung di tengah hutan bertambah luas wilayah kekuasaannya. Elang sang raja burung ingin mencari penasihat kerajaan dari kalangan bangsa burung untuk memberinya saran guna mengatur urusan kerajaan menjadi lebih baik. Ia menghendaki penasihat kerajaan yang cerdik dan bijaksana. Ia pun mengadakan sayembara. Prajurit-prajurit elang mengumumkan sayembara itu. Siapapun yang bisa meminum air dari botol kaca berleher panjang tanpa memegangi botol atau menuangkan airnya dari botol, dialah pemenangnya. Tuanku Raja akan mengangkatnya sebagai penasihat kerajaan. Bangsa burung menyambut gembira sayembara itu. Masing-masing kelompok burung lalu mengirimkan wakil terbaik mereka untuk mengikuti sayembara. Kelompok burung berbulu indah mengirimkan merak. Perkutut yang bersuara merdu ditunjuk mewakili kelompok burung berkicau. Kelompok burung kecil diwakili kolibri yang berparuh panjang. Kasuari yang besar dan kuat mewakili kelompok burung darat. Kelompok burung padang rumput diwakili nasar yang tajam penglihatannya. Sementara bangau yang berleher serta berparuh panjang mewakili kelompok burung rawa dan persawahan. Di hadapan burung-burung itu, elang sang raja burung membuka sayembara. Katanya lantang, "Gunakan kecerdasan kalian hingga dapat meminum air dari dalam botol itu tanpa memegangi botol atau menuangkan airnya." Merak mencoba meminum, tapi usahanya gagal karena paruhnya terlalu pendek. Begitu pula dengan perkutut. Kolibri mencoba peruntungannya. Meski cukup panjang paruhnya, tapi belum cukup ujung paruhnya menyentuh permukaan air. Kolibri gagal. Kasuari juga gagal setelah mencoba. Ia terlihat jengkel karena tidak bisa memenangkan sayembara. Nasar yang mencoba setelah Kasuari mundur juga hanya bisa memendam kegusarannya karena tidak berhasil menjadi penasihat kerajaan seperti yang diangankannya. Bangau nampak penuh percaya diri memulai sayembara. Ia memiliki paruh yang panjang, tetapi paruh panjangnya ternyata tidak bisa masuk ke dalam botol. Kelompok burung rawa dan persawahan nampak kecewa mendapati wakil mereka gagal. Setelah semua perwakilan burung itu gagal, burung-burung saling tatap dan berbisik. Siapa lagi yang akan mencoba? Tiba-tiba Gagak maju dan berjalan mendekati botol kaca. "Tunggu!" seru Merak. Gagak tidak berhak ikut karena dia tidak mewakili kelompok burung manapun.
"Ya, benar," sahut Nasar dengan pandangan tajam ke arah Gagak. "Sayembara ini hanya untuk burung-burung yang terpilih di kelompoknya." "Gagak burung tak diundang," teriak Bango. Ia lalu menghadap Elang sang raja burung. "Tuanku raja, jangan perkenankan Gagak untuk turut dalam sayembara ini." Elang sang raja burung tersenyum dan mengabaikan permintaan burung Bango. Katanya, "Biarkan Gagak mencobanya. Bagaimanapun, Gagak adalah warga bangsa burung juga." Gagak akhirnya diperbolehkan mengikuti sayembara. Gagak sejenak menatap botol kaca, lalu mengamati keadaan di sekitar tempatnya berdiri. Ia melihat batu-batu kerikil berserakan. Ia lalu mengambil batu-batu kerikil dengan paruhnya dan menjatuhkannya ke dalam botol kaca. Burung-burung nampak keheranan melihat kelakuan Gagak. Sebagian malah mencemooh dan menertawakannya. Namun Gagak tidak peduli. Ia terus saja mengambil kerikil serta menjatuhkannya ke dalam botol kaca. Perlahan-lahan air di dalam botol kaca naik. Gagak terus saja memasukkan kerikil-kerikil hingga akhirnya ia bisa meminum air di dalam botol itu dengan mudah. Burung-burung sangat terkejut melihat kejadian itu. Mereka seperti tidak percaya jika Gagak mampu melakukannya. Cara yang dilakukan Gagak itu sama sekali tidak mereka pikirkan sebelumnya. Elang sang raja burung mendatangi Gagak tersenyum bangga. "Gagak, kau telah membuktikan kecerdikan dan kebijaksanaan lebih berharga dibanding kekuatan atau keindahan." Elang sang raja burung menetapkan Gagak sebagai pemenang sayembara. Burung-burung di tempat itu menjadi sadar dan menerima keputusan raja mereka. Gagak lalu ditetapkan sebagai penasehat kerajaan burung. Kerajaan burung pun menjadi lebih makmur dengan saran cerdik dan bijaksana yang diberikan Gagak kepada Elang sang raja burung. Pesan Pak D. Gamal: keberhasilan tidak selalu ditentukan oleh kekuatan fisik atau penampilan yang menarik, melainkan oleh kecerdasan dan kemampuan berpikir kreatif.